Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pace, apa kabar semuanya? Anak-anak yang soleh dan solehah, selalu beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 sampai dengan 5. Adapun muatan dari pembelajaran ini, kita fokus pada pelajaran bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Nah, ya, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu ada beberapa poin yang akan kita capai di pembelajaran kali ini ya. Mudah-mudahan semuanya semangat dan selalu fokus. Oke, yuk. Untuk itu siapkan buku tema kalian dan buku tulisnya ya. memasuki pembelajaran. Nah, Bu Guru punya gambar ini. Ini gambar apa ya? Apakah kalian pernah memakan biji ini? Iya, betul. Ini merupakan padi. Nah, bijinya kita tidak langsung memakannya, tapi mengolah dulu menjadi beras, lalu dimasak. Nah, maka setelah masak menjadilah nasi. Nah, kemarin kita sudah memperagakan atau mempraktekkan bagaimana cara memasak nasi dengan petunjuk penggunaan rice cooker. Terima kasih yang sudah mengirim video-videonya. Nah, pada kali ini kita akan melihat padi ya. Sekarang Bu Guru mau tanya, padi itu apa sih? Ya? Oh ya, betul. Padi itu tanaman yang bijinya dikonsumsi sebagian besar rakyat Indonesia setiap hari sebagai makanan pokok. Padi tumbuh di sawah di dataran rendah. Sumber daya alam hayati karena merupakan tumbuh-tumbuhan. Biji-bijian dari padi tersebut itu tanaman yang kita makan. Padi ini termasuk kepada jenis tanaman rumpun. Padi sangat kaya karbohidrat. Padi ini sebagai tanaman monokotil atau memiliki biji tunggal. Tuh ya, itu adalah seputar padi. Sekarang kita lihat bacaan itu. Itu ada teks bacaan yang dimana peran padi itu sangat penting bagi kehidupan kita, apalagi kita yang notabene nasi itu merupakan makanan pokok kita. Di sini proses bagaimana tanaman padi itu tumbuh sampai dengan dipanen. Dari situ ada pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama yaitu, Apa isi bacaan teks yang di atas ya? Setelah kita simak, yaitu tentang pertumbuhan tanaman padi. Pertanyaan kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia ya? Kita tahu sebagian besar masyarakat Indonesia itu mengkonsumsi nasi. Daerah seperti apa padi dapat tumbuh dengan baik? Padi itu bagusnya tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Berapa lama proses pertumbuhan padi? Padi biasanya tumbuh antara 110 hari sampai 130 hari.
Lalu, apa yang disebut dengan gabah? Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Indonesia itu bukan hanya nasi makanan pokoknya, tapi ada beberapa daerah yang makanan pokoknya itu berupa sagu, singkong, dan jagung, atau mungkin sumber karbohidrat yang lainnya. Nah, sekarang kalian membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya yang pertanyaan itu isinya keinginan tahu tentang tanaman untuk kita konsumsi. Contoh, bagaimana cara menanam padi dan lain sebagainya. Di halaman selanjutnya, kalian diperintahkan untuk membuat diagram berdasarkan bacaan yang tadi kalian baca. Misalnya gambar pertama itu ada bibit, ya, bibit, dan sampai dengan proses panen. Dari sini kita tahu berarti padi adalah salah satu tumbuhan dari ribuan jenis tumbuhan yang ada di bumi Nusantara Indonesia. Nah, karena padi merupakan sumber daya alam hayati yang harus kita jaga keberadaannya, ya. Berikut ini ada 5 poin bagaimana cara kita mempertahankan keberadaan sawah di negara kita. Dibaca ya anak soleh dan solehah. Buka halaman 5 tentang karakteristik 3 bentang alam Indonesia, yaitu pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Pengertian pantai: ini jenis pantai. Pantai dimanfaatkan biasanya untuk objek wisata. Pengertian dataran tinggi: biasanya dimanfaatkan untuk objek wisata, tempat peristirahatan, dan usaha perkebunan. Pengertian dataran rendah: dataran rendah biasa digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri. Lanjut halaman 6. Yang lengkapnya di sini ya, bisa kalian cek dan baca. Langsung kita lanjut di halaman 11. Nah, di situ kita berdiskusi untuk mencari cara
membulatkan bilangan desimal. Nah, ya, misalnya membulatkan bilangan desimal 2,25 itu sama dengan 2,3. Nah, di sini diperhatikan ya Pak Cek, bagaimana cara mengisinya. Nah, ini pembulatan masih tetap 5,20 itu mendekati kemana? Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, ini bagaimana melakukan pembulatan desimal? Melakukan pembulatan desimal jika pembulatan pecahan desimal sampai satu tempat desimal, maka angka yang kita perhatikan adalah angka per 100. Jika kita menemukan angka 5 atau lebih dari 5, maka pembulatannya yakni ke atas. Namun apabila angka per 100-nya kurang dari 5, maka pembulatannya itu pembulatan ke bawah. Di pembelajaran 3 kita belajar IPA, yaitu tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Masing-masing mempunyai fungsi loh. Kalian bisa pelajari di halaman 20 ya. Ingat, pelajari fungsi-fungsi dari bagian tumbuhan tersebut. Lanjut ke pembelajaran 4, yaitu kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu wawancara. Nah, ya, apa itu wawancara? Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Sedangkan tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Ketika kita melakukan wawancara, kita harus tahu kriteria pertanyaan yang tepat untuk narasumber kita. Ya, kita masuk ke pembelajaran 5. Sebelumnya, kita belajar tentang padi. Nah, tahukah kalian bahwa jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh? Sekarang kita cari tahu ya. Bu Guru bacakan tentang padi dan teh ya. Pada umumnya, padi itu tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi itu berkisar antara 0 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi ini adalah tanah berlumpur yang subur dengan ketebalan 18 sampai 22 cm. Nah, diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Teh pada umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 derajat Celcius sampai dengan 15 derajat Celcius. Dengan curah hujan per tahun adalah tidak kurang dari 2000 meter kubik. Tanaman teh ini harus bersuhu yang sejuk. Nah, ini jika sampai 30 derajat Celcius, maka akan lambat pertumbuhan tanamannya. Ini cocoknya yaitu di tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik. Dari sini kita ambil kesimpulan bahwa padi tumbuh di daerah yang berhawa panas, sedangkan teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Sekarang perbedaannya
Setara padi dan teh adalah padi tempatnya hawanya berpanas, sedangkan teh angin sejuk karena di pegunungan. Nah, sekarang ada pertanyaan, apakah bisa padi tumbuh di pegunungan? Ya, bisa tidak? Tolong jelaskan. Ya, jadi padi dapat tumbuh dengan baik di daerah pegunungan apabila tanah di daerah tersebut banyak mengandung fraksi pasir, debu, dan lempung. Teh juga bisa tumbuh dengan baik loh di daerah pesawahan, tapi pesawahannya suhunya dingin. Juga tanahnya banyak mengandung bahan organik. Jadi, apakah keadaan alam atau iklim mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Iya, keadaan iklim atau keadaan alam, ya, iklim dan bentuk muka bumi ini sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Berarti sebelum kita menanam tumbuhan tertentu, kita harus memperhatikan matahari, kecukupan air atau curah hujan, suhu udaranya, kadar asam di dalam tanah itu tersebut, ya. Alhamdulillah, materi sudah kita pelajari. Mudah-mudahan semuanya bisa dapat memahami, semuanya sehat, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum pamit, Bu Guru mohon dukungannya untuk channel ini, yaitu untuk subscribe, like, dan komennya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.